Audio Jungle. Jadi hari ini Komisi D melakukan sidak di Puskesmas Kawanganten terkait dengan peristiwa bayi lahir yang meninggal itu, dalam rangka kita ingin meminta informasi secara objektif. Ya, jadi kemarin kita sudah tahu bersama bahwa itu sudah viral, jadi kita kan perlu sesuai dengan tupoksi Komisi D itu ingin minta keterangan secara jelas, secara lengkap, yang harapan kami itu tadi memang tidak dikurangi, tidak dilebihi, sehingga ini informasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan ini, dan juga nanti agar ke depan itu untuk memperbaiki kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan. Itu terus tadi sudah banyak dikasih informasi oleh Kepala Puskesmas, dan kemudian kami juga harapannya peristiwa ini cukup sekali lah, jangan terulang kembali. Ya, dan harapan kami ini kejadian ini hanya semata-mata asiden. Harapan kami seperti itu. Terus kemudian berdasarkan informasi itu nanti apakah ini asiden murni atau ada kelalaian, ini tentunya akan kita sudah dapat informasinya secara lengkap. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan dan sebuah rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan, dari samping juga untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan harapannya kepada tenaga medis yang lain, dengan adanya peristiwa ini secara psikis justru harus tambah semangat, jangan malah jadi takut. Nanti kalau tenaga medis yang lain takut untuk menangani pasien, mau siapa? Masyarakat yang akan rugi sendiri kan. Nah, itu tentunya kita juga harus objektif dalam menyikapi sebuah peristiwa, sebuah persoalan. Setelah ini nanti kita selesai di puskesmas ini, kemudian kita juga nanti akan minta informasi ke keluarga pasien dan juga kepada ibu dari korban itu sendiri. Jadi itu dari saya, Pak Roman. Ya. Evaluasi sementara Pak setelah melakukan kunjungan dan langsung minta klarifikasi ke pihak puskesmas dari Komisi D. Iya, jadi begini rekan-rekan wartawan dan masyarakat Kabupaten Cilacap secara umum dan Kabupaten secara khusus ya, bahwa kita ini sebagai fungsi representasi daripada rakyat ya, sebagai perwakilan daripada rakyat. Apalagi ini juga di dapil kami, saya Pak Suheri juga ada Pak Muji, terhadap komplain di medsos yang memang begitu viral menurut saya. Bahkan saya dijabri oleh orang Brunei Darussalam, terus kemudian dari Taiwan dan sebagainya. Ini permasalahan Kawanganten desa atau mungkin kecamatan kecil sudah sampai luar negeri. Oleh karena itu terhadap viral di medsos ini kami sudah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Kepala Puskesmas seperti apa. Kita ini kan sebagai penyelenggara pemerintahan ya, bukan sebagai hakim, bukan sebagai juru mengeksekusi ya, tetapi dari masukan-masukan yang sudah kita dapat terhadap satu unggahan di satu medsos di Facebook, salah satu keluarga yang memang kemarin anaknya meninggal ketika melakukan persalinan, setelah pasca persalinan, menyampaikan komplain yang menurut saya ya luar biasa pedasnya terhadap fasilitas kesehatan, khususnya adalah di Kawanganten, sehingga seluruh masyarakat komen itu sudah ribuan. Nah, oleh karenanya ternyata kami sudah ada titik terang ini, kita sudah konfirmasi ya, bagaimanapun juga mekanisme pemerintahan itu terhadap penyelenggaraan daripada OPD ini, termasuk Dinas Kesehatan di bawahnya adalah Puskesmas Kawanganten, tetap harus ada reward and punishment ya. Reward and punishment jika bagus kita apresiasi, tetapi kalau memang ada pelayanan yang memang justru tidak sesuai standar operasional prosedural ya, atau mungkin ada attitude daripada tenaga kesehatan, maka ini harus ada punishment. Maka kami mendorong kepada eksekutif, kepada bupati untuk segera dilakukan investigasi terhadap permasalahan ini,
kalau nanti kemudian ada ditemukan apakah itu melanggar daripada SOP, daripada selain melanggar SOP ada mungkin kelakuan-kelakuan atau itu memang kelalaian dalam hal ini, menurut saya ya eksekutif harus melakukan tindakan tegas, karena ini untuk shock terapi juga, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat yang memang menilai pelayanan kesehatan bukan hanya di Kawunganten, bahkan kita sampai minta seluruh puskesmas di Kabupaten Cilacap yang sudah memang BLUD ini harus bagaimana pelayanan prima. Nah, evaluasi kami tentu tetap dari sisi non medis ada 5S ya, salam, sopan, santun, sapa dan sebagainya. Ini dikedepankan. Secara medis itu ada peraturan perundangan, peraturan Menteri Kesehatan tentang bagaimana SOP pelayanan kedokteran. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya semacam ini pemerintah itu melakukan evaluasi besar-besaran ya, seperti apa sih posisi pelayanan di masing-masing vaskes dalam rangka meminimalisir ekspektasi daripada masyarakat, sehingga harapan saya pelayanan prima di bidang kesehatan Kabupaten Cilacap akan lebih bagus. Dan saya pribadi dan teman-teman Komisi D mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-sedalamnya atas meninggalnya satu keluarga yang di Kawunganten itu, walaupun meninggalnya tidak di puskesmas, tapi mungkin sedang kita cari data kembali seperti apa rujukan-rujukan itu. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Ini Komisi D ini menemukan nggak Pak penyebab meninggalnya? Kan ini kan sidak mencari data faktanya kan gitu. Ini udah temukan belum? Ya, sementara ini kita melihat kalau dari konfirmasi kita sesuai SOP sebenarnya sudah dijalankan. Karena itu pelaksanaan dari PONET itu persalinan sudah dijalankan, terus kemudian satu pasien dengan 4 tangan atau 2 bidan sudah dijalankan dan sudah lahir. Walaupun ada beberapa kendala yang disampaikan, tadi ada melahirkan yang mungkin tidak, mungkin ada punggung yang nyangkut dan sebagainya, jadi agak sedikit lambat. Tapi intinya proses sudah selesai. Nah, hanya ketika komplain masyarakat memang ketika pasien, keluarga pasien melakukan laporan kepada tenaga kesehatan yang memang itu kesannya menurut saya itu lambat. Karena jam 9 datang, 9.30 lahir. Kemudian pasca itu tidak ada pemantauan secara maksimal, sehingga pukul 12.30 laporan, terus kemudian tidak ditindaklanjuti, terus sampai 3 kali kalau nggak salah laporannya itu ternyata baru tinjau atau dipantau pada pukul 16. Ini ada jeda waktu yang cukup panjang. Nah, dalam hal itu ya kami sementara ini ya belum pada menjustifikasi, tapi paling tidak ada pelayanan yang menurut saya memang adalah indikasi-indikasi untuk kelalaian itu. Sehingga ada kelalaian karena itu memang dari keluarga korban sudah menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang berpikir di situ. Itu sementara. Jadi ini mungkin terkait penyebab kematiannya, ini kita kan minta konfirmasi kepada dokter yang mendiagnosa, yang menangani di RSI ya. Kita rencana memang Komisi D akan minta informasi itu ke pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Berarti untuk sementara hanya bersifat kelalaian dari tindakan medis ya? Iya, dalam rangka penanganan pelahirkannya dan pemantauannya. Untuk penyebabnya itu kan pastinya yang berarti medis puskesmas di Kawunganten lalai dalam menangani pasien ya Pak ya? Iya, pelayanan di puskesmas. Ada kemungkinan mungkin di sini kompetensi bidan mungkin yang perlu dinilai lagi nggak Pak? Karena kan kalau dari pengakuan keluarga korban itu ketika dia mengabarkan kepada bidan ini bayi seperti apa, seperti ini loh, warna biru, ada lendirnya gitu. Kemudian dari bidan, dari pengakuan keluarga korban menyampaikan ya bayi seperti itu gitu kan. Nggak pernah ya. Nah, ini berarti mungkin pengetahuan mungkin dari tenaga medis yang terbatas kemudian nggak bisa mendiagnosis awal dari pasien ini. Kalau menurut saya itu bukan tingkat kompetensi yang kurang, tapi justru cenderung kepada sisi menyepelekan. Iya kan, menyepelekan gejala-gejala dari bayi itu ya yang dianggap sudah hal biasa.
tapi ternyata tanpa dilakukan sebuah pemeriksaan, ya, persoalan itu menyebabkan kematian. Kalau menurut informasi dari Kapus itu senior, dan sebelumnya itu juga sangat punya banyak jasa di puskesmas Kabupaten ini sebenarnya. Ini hanya faktor kelalaian dari menganggap bahwa itu hal sepele. Jadi bukan pada kapasitasnya, bukan kemampuannya. Ya, Dok, kalau kemampuan mungkin sudah mumpuni ya. Hanya faktor itulah. Bisa melanjutkan tadi bahwa ada indikasi-indikasi memang di medsos itu katakanlah ada perubahan daripada fisik si orok itu yang membiru lah ya, dari kepala sampai dada. Tapi setelah kita konfirmasi bahwa perubahan warna itu ya memang karena pada saat ini kan lahir kan beberapa detik kan belum nangis ya. Tapi kemudian bidan itu melakukan rangsangan-rangsangan, upaya-upaya yang akhirnya nangis di beberapa detik atau beberapa menit ya gitu ya. Nah pada saat proses dari rangsangan antara belum nangis menjadi nangis, ya ini indikasinya ya menurut keterangan dari puskesmas ya mungkin salah satunya karena kekurangan oksigen yang sehingga akhirnya membiru itu. Jadi membiru itu pada proses itu. Gitu. Jadi sudah biru dari awal, bukan setelah lahir jeda sampai berapa jam menjadi membiru, tapi memang informasi yang kita terima adalah dari awal. Gitu. Ya, langkah-langkah ke depan itu untuk Komisi D dengan adanya sidak seperti ini ke depan seperti apa nih Pak? Ya, jadi ini dari hasil informasi yang sudah disampaikan oleh pihak puskesmas tadi disampaikan oleh Pak Edi Kuncoro, itu kan nanti akan kita pelajari ya, sehingga nanti Komisi D akan membuat sebuah rekomendasi apa-apa saja yang harus dilakukan. Gambarannya ini harus ada reformasi secara menyeluruh terkait dengan tenaga medis, juga terkait dengan masa kerja, ini juga akan sangat mempengaruhi. Terus dalam rangka untuk memaketkan petugas yang piketnya bareng, ini juga perlu dievaluasi kembali. Minimal kurang lebih itu gambarannya untuk ke depan. Ya.